Makin panas. Amin Rais. Salahkan PKI karena Jokowi. Ngegatot ditantang. Nyatakan secara terbuka bahwa Gus Dur adalah PKI. Saya awali video ini dengan peristiwa dada bolong. Tragedi 22 Mei jangan dilupakan. Saat kita mengingat tragedi berdarah September 1965 akibat aksi percobaan kudeta PKI yang menjadi habitat penumpahan darahnya, maka dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi, kita ingat juga akan penumpahan darah dari sebuah peristiwa unjuk rasa. Melengkapi fenomena kematian 700 petugas pemilu 2019, jumlah spektakuler yang tak terungkap penyebabnya, X-Files. Peristiwa itu adalah demonstrasi penolakan hasil Pilpres di depan gedung Bawaslu pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Sekurangnya ada 8 orang tewas dengan sebagian diterjang peluru penembak misterius. Di antaranya anak-anak remaja. Penyiksaan dan penyeroyokan sadis oleh aparat terjadi. 10 polisi diperiksa akibat kerusuhan dan hanya dikenai sanksi hukum disiplin. Para penggiat kemanusiaan mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat pada peristiwa tragis ini. Pengunjuk rasa kecewa atas kecurangan Pilpres yang memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Oleh karenanya, aksi dilakukan di depan Bawaslu. Tuntutan pembentukan tim independen, fact-finding, tidak dipenuhi. Kapolri Tito Karnavian hanya membentuk tim internal Polri. Tindakan brutal Brimob Polri dipicu adanya kelompok preman yang hingga kini tidak jelas buatan siapa. Tuduhan terarah pada pihak ketiga atau polisi sendiri. Di panggung orasi, muncul tokoh-tokoh Amin Rais, Kiflan Zain, Egy Sujana, Neno Warisman, dan lainnya. Mereka mengungkap ketidakadilan dan kecurangan nyata Pilpres. Anehnya Prabowo yang menjadi figur yang dibela oleh pendukung malah tidak muncul. Belakangan justru mengambil langkah mengecewakan dengan bersedia menjadi menterinya Jokowi. Presiden yang justru dituduh memenangkan pemilihan dengan cara curang. Keberadaan kelompok preman misterius dan tindakan brutal aparat yang mengakibatkan tewasnya pengunjuk rasa hingga kini dinilai belum tuntas, menjadi tabungan kasus dari pemerintahan Jokowi. Alih-alih Kapolri atau Kapolda Metro saat itu yang diperiksa atau bertanggung jawab, justru lawan-lawan politik yang kemudian menjadi pesakitan seperti Kiflan Zain, Egy Sujana, hingga mantan Danjen Kopassus Sunarko. Himbauan agar pada tanggal 30 September masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang adalah pengingat atas sejarah kelam bangsa. Namun, kita pun tidak boleh melupakan sejarah kelamnya peristiwa pemerintahan Jokowi 22 Mei yang menyebabkan melayangnya nyawa orang-orang yang tak berdosa akibat ulah cara kerja yang tak berbeda dengan PKI di masa lalu. Pelanggaran HAM berat harus diusut tuntas sekarang atau nanti. Jejak kaki berdarah tak boleh menguap tanpa bekas. PKI dan gaya bertindaknya tetap hidup dalam cara pandang pejuang ideologi yang abai atas nilai moral dan agama. Ditulis oleh pemerhati politik kebangsaan M. Rizal Fadilah. Sekarang yang terjadi, Pak Gatot malah ditantang, nyatakan secara terbuka bahwa Gus Dur adalah PKI. Dewan Pakar Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi memberikan tantangan ke mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Tantangan terbuka itu berupa keberanian Gatot Nurmantio untuk mengatakan bahwa mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah seorang PKI. Pak Gatot, kalau Anda benar-benar lelaki, saya tantang Anda untuk menyatakan secara terbuka bahwa Gus Dur adalah PKI, kata Teddy di akun Twitternya Sabtu 26 September 2020. Entah apa alasan Teddy
mengaitkan partai terlarang itu dengan mantan presiden keempat Indonesia. Teddy melanjutkan, jika Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami itu berani menerima tantangannya, dia akan mengakui Gatot bukan sebagai seorang pengecut. Jika Anda lakukan, saya cabut anggapan saya bahwa Anda adalah seorang pengecut. Gatot Nurmantio, ungkapnya. Sebelumnya, Teddy Gusnaidi juga menyindir Jenderal Gatot Nurmantio yang membahas soal kebangkitan komunisme di Indonesia. Diketahui sebelumnya, Gatot Nurmantio berbicara di channel YouTube Hersubeno soal PKI, kemudian menjadi viral di media sosial. Teddy mempertanyakan Gatot Nurmantio yang terus-menerus membahas soal PKI, sementara Gatot Nurmantio tidak membahas soal HTI. Waktu masih penjabat, anti Hizbut Tahrir, anti khilafah. Sekarang kok diam? Khilafah dan Hizbut Tahrir itu fakta yang ada di depan mata. Tapi yang diomongin soal PKI yang sudah tidak ada, pungkasnya. Di lain sisi, Amin Rais, komunis bangkit sejak Jokowi jadi presiden. Partai Amanat Nasional, sang pendirinya, Amin Rais, kembali menuding Presiden Joko Widodo terkait dengan bangkitnya komunisme di Indonesia. Menurutnya, kebangkitan komunisme atau PKI itu dimulai semenjak Jokowi menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Jokowi melakukan pembiaran terhadap komunisme. Saya melihat komunisme bangkit kembali semenjak Jokowi menduduki kursi nomor 1 di Indonesia, kata Amin dalam acara launching buku Risalah Kebangsaan dengan judul Untuk Pak Jokowi Mundur atau Terus yang disiarkan melalui channel YouTube-nya Jumat 25 September. Pemerintah terlalu dekat dengan Beijing dan memberikan angin kepada komunisme. Jangan dong, lanjutnya. Mantan Ketua MPR RI itu juga mengatakan pemerintahan Jokowi sebagai MTC Directed and Dominate Government. Artinya, jalannya pemerintahan Jokowi didikte oleh mafia, Taipan, dan Cukong, MTC. Jelas Amin. Di kesempatan yang sama, Amin menilai Jokowi dan pendukungnya bermain smoke and mirror, yakni bermain seperti asap yang mengaburkan realitas. Menurutnya, informasi yang disajikan oleh pihak istana bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Selain itu, Amin juga menyoroti terkait dengan kepemimpinan Jokowi yang dinilai gagal dan tidak kompeten memimpin sebuah negara. Setelah diuji 5 tahun, sesungguhnya sudah tidak berhasil. Tapi dengan pemilu yang kita ketahui, seperti itulah jelas, itu tidak kompeten. Tapi, saya tetap punya pengharapan, Pak Jokowi itu sudah membawa portofolio of failure, kata Amin. Ia juga membeberkan bahwa Jokowi terkesan membungkam kritik-kritik terhadapnya. Amin menyebut, hal itu tidak elok. Jadi, setiap kali ada opini dari publik yang tidak selaras, apalagi sampai kritis, apalagi sampai korektif, lalu kemudian dihilangkan dengan segala macam cara, tandas Amin. Oleh karena itu, banyak musuh politik yang menuduh dan menyerang Gatot bahwa kebangkitan PKI cuma mainan politik. Kata pengamat, bisa jadi isu itu benar. Pernyataan Gatot Nurmantio tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI Gaya Baru bisa jadi benar. Pasalnya, Gatot menyebut kesimpulan tersebut berdasarkan hasil penelusurannya. Mantan Panglima TNI ini bahkan mengklaim telah mengendus hal tersebut sejak 2008 lalu. Jika itu hasil temuan di lapangan, maka apa yang disampaikan GN merupakan sesuatu yang benar dan apa adanya, bukan mainan politik seperti yang banyak dituduhkan musuh politiknya. Ujar pengamat politik Ujang Komarudin, Sabtu 26 September 2020. Dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia kemudian mengingatkan latar belakang Gatot murni prajurit TNI. Bahkan karirnya pernah menjadi Panglima TNI. Tentu ini menjadi kelebihannya, bisa mengendus dan membuktikan PKI gaya baru tersebut, ucapnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini
kemudian menyarankan supaya pemerintah menyikapi pernyataan Gatot dengan bijak. Saya kira yang harus dilakukan pemerintah tentu harus waspada dan mengoreksi serta mengevaluasi di dalam istana agar tak menganggap enteng soal PKI gaya baru temuan GN. Katanya, Ujang mengingatkan, kewaspadaan dari pemerintah menjadi sangat penting agar istana tak tersusupi PKI gaya baru sebagaimana yang dipaparkan Gatot. Bagaimana menurut pendapat Anda?